Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Azatil Isma dari kelas A NIM 21. Di sini saya akan memberi sedikit informasi tentang ejaan dalam bahasa Indonesia. Di dalam bab ejaan ada 4 materi, yaitu hakikat ejaan, sejarah ejaan, perbedaan EYB dan EBI, dan yang keempat penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama saya akan membahas tentang hakikat ejaan. Hakikat ejaan merupakan suatu aturan yang mengatur suatu tulisan baik dalam penggunaan huruf, tanda baca, penulisan kosakata dan bentukan kata, penulisan unsur serapan, afiksasi dan kosakata asing. Ejaan itu mencakup ketetapan mengenai morfologi seperti kata dasar, kata ulang, kata majemuk, kata berimuhan, dan partikel-partikel. Aturan mengenai cara menuliskan kalimat dan bagian kalimat menggunakan tanda baca seperti titik, koma, tik 2, tanda kutip, tanda baca, dan tanda seru. Ejaan bahasa Indonesia terus mengalami perubahan, pengembangan, dan penyempurnaan dilakukan selama 114 tahun terhitung dari tahun 1901 hingga tahun 2015. Ejaan bahasa Indonesia menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Rohmansyah. Ejaan memiliki fungsi sebagai landasan pembakuan tata bahasa kosakata dan peristilahan serta alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ada menurut Mijanti, ejaan memiliki fungsi sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan peristilahan serta alat-alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Pelestarian bahasa Indonesia perlu dilakukan agar kedudukan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia semakin mantap. Pembahasan yang kedua, saya akan membahas fungsi ejaan. Fungsi ejaan ini menjadi landasan pembakuan tata bahasa dengan menerapkan ejaan yang benar, menjadi landasan pembakuan kosakata, menjadi penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi dan serta penggunaan ejaan yang benar dan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Selanjutnya ada sejarah ejaan bahasa Indonesia. Pada tahun 1938 pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo disarankan agar ejaan bahasa Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Pada tahun 1047 Soewandi, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan dalam surat keputusannya bahwa ejaan bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan yang berlaku lebih sederhana. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua yang diprakasikan Menteri Muhammad Yamin diselenggarakan di Medan pada tahun 1954. Kongres itu mengambil keputusan supaya badan yang menyusun peraturan ejaan praktis bagi bahasa Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya menyusun buku pedoman umum yang berisi pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Pada tahun 1988, pedoman umum ejaan yang disempurnakan PUED edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan pada tahun 2016 berdasarkan keputusan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, PUED diganti dengan nama pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang penyempurnaan naskahnya disusun oleh Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, ada juga nih perbedaan EYB dan EBI. Pada PUEB diberikan penambahan informasi pelafalan penggunaan diakritik yaitu E. Nah, pada bagian keterangan mengenai huruf konsonan terdapat dua perbedaan, yaitu yang pertama penghilang keterangan huruf K yang melambangkan bunyi hamzah, dan yang kedua penambahan keterangan huruf X pada posisi awal kata itu diucapkan S. Nah, pada EYD hanya terdapat 3 kata diftong yaitu AI, AU, dan OI. Sedangkan pada PUEB hanya terdapat 4 diftong, AI, AU, EI, dan OI.
di EYD, gabungan huruf konsonan EYD yang menyatakan bahwa nama orang, benda hukum, dan nama diri yang lain ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kecuali pada pertimbangan khusus dihilangkan. Terdapat 6 perbedaan penulisan huruf kapital, perbedaan dan pada penggunaan huruf miring, terdapat 4 perbedaan penulisan huruf tebal. Nah, pada EBI, penambahan klausul singkatan nama diri dan gelar terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Terus terdapat perubahan judul jika pada EYD judul pada bagian ialah kata depan di, ke, dan dari. Pada PWB judulnya diubah menjadi kata depan. Terdapat perbedaan pemakaian tanda baca tanda hubung dan terdapat penambahan klausul tanda petik. Selanjutnya ada penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pemakaian huruf. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas A, E, I, O, dan U. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat dan nama. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua adalah pemakaian tanda bacanya. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, sedangkan tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Ada juga tata cara penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua, kata berimbuhan, imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dalam bentuk dasarnya. Yang ketiga, bentuk ulang ditulis dengan menggunakan huruf tanda hubung strip di antara unsur-unsur kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya adalah gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Seperti lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Selanjutnya adalah kata sandang. Kata si dan sang dan kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Pembahasan yang terakhir adalah penggunaan tanda baca yang benar. Yang pertama adalah tanda baca umum. Itu contohnya seperti titik. Titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contohnya, saya suka makan nasi goreng. Titik. Terus yang kedua adalah koma. Koma digunakan untuk memisahkan elemen dengan kalimat seperti kata sifat, kata keterangan, atau daftar item. Contohnya, saya suka makan nasi goreng, bakso, dan rendang. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat-kalimat yang berkaitan erat namun memiliki makna yang mandiri. Selanjutnya ada titik dua. Titik dua digunakan untuk mengawali daftar atau penjelasan lebih lanjut. Contohnya, dia berkata, titik dua, saya sangat senang dengan hasil ini. Yang terakhir, tanda hubung atau strip. Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan dua kata atau unsur dalam kata benda gabungan, juga digunakan dalam kata kerja gabungan. Lalu selanjutnya ada tanda baca khusus. Tanda kutip dua digunakan untuk menunjukkan kutipan langsung. Contohnya, dia berkata, terus koma, kutip, saya akan datang segera. Biasanya itu untuk mengawali kalimat percakapan. Terus yang kedua adalah tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengisipkan informasi tambahan atau penjelasan dalam kalimat. Contohnya, dia tanda kurung meskipun sakit datang ke acara itu. Yang terakhir adalah tanda hubung atau sambung atau strip. Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan kata-kata yang mengalami pembagian di akhir baris dan harus dilanjutkan ke baris berikutnya. Contohnya, pemilu akan diadakan pada tanggal 5/6 Juli. Sekian dari
saya kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.